Ya, Assalamualaikum Pak Hairul. Waalaikumsalam Bu Suci. Ya, bagaimana kabarnya Pak Hairul? Alhamdulillah sehat Suci. Ya, alhamdulillah ya Pak. Iya. Ya, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih Pak. Ya, siap. Ya, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak. Oke. Ya. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian Pak. Ya. Ya, apakah sesuai dengan alur kita atau tidak? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan tersebut kepada coachee? Dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak. Di antaranya yang pertama yaitu kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Untuk pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini Pak? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan ada 3 Bu. Yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh. Terus yang kedua mendengarkan aktif dan yang terakhir memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Terus untuk pertanyaan yang kedua ya Pak. Iya. Kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Pak? Maupun yang dari 3 kompetensi tadi, saya akan mencoba mengembangkan dua kompetensi yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kemudian yang terakhir ya Pak ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini Pak? Saya pribadi mengharapkan coaching kali ini bisa menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang saya hadapi, ataupun juga bisa mendapatkan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi tersebut. Demikian ya Pak. Ya Pak. Demikian dulu ya Pak. Untuk pra-observasi kali ini, silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching. Siap. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hairul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Hairul? Alhamdulillah sehat. Pak Hairul sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat, kabarnya baik Pak Hairul. Anak-anak gimana Pak Hairul? Anak didik? Alhamdulillah anak didik juga sehat, lancar, kegiatan lancar. Kita tumben-tumbenan ini Pak Hairul kok datang, saya sebenarnya ada hal penting yang ingin disampaikan. Ada hal apa ini Pak? Ya betul Pak, mohon maaf sebelumnya ya Pak. Apakah Pak Hairul hari ini sedang sibuk apa enggak Pak? Soalnya saya mau ya ngobrol sedikit, nggak panjang lah. Tapi menurut saya sih penting Pak kalau Pak Hairul tidak sibuk. Saat ini saya sedang alhamdulillah santai Pak, tidak ada kesibukan. Jadi monggo barangkali yang bisa saya bantu saya akan coba bantu. Namanya apa nih Pak? Gini Pak, saya memang ada keperluan sih Pak. Maaf loh ya Pak Hairul, sekali lagi saya mau berbincang-bincang sebentar. Cuma ya kurang lebih antara 10 sampai 15 menit Pak. Saya sedang bingung Pak. Menurut saya sih saya sedikit bingung. Mungkin dengan berbincang-bincang dengan Pak Hairul ada sesuatu yang saya dapatkan. Menurut saya solusi lah dari yang saya hadapi kali ini, ada kendala. Ada solusi ya, tapi kira-kira menurut Bapak sendiri harapannya dari melalui kita ngobrol berbicara seperti ini, harapannya apa sih? Ya, harapan saya dari perbincangan ini tentu terus terang saja Pak, ini saya ingin mendapatkan
siswa saya sih Pak, bukan pada saya, pada siswa saya. Kayaknya kan jadi masalah buat saya Iya. Pak. Kayak gitu. Oh, berarti intinya Pak Wali ingin mendapatkan sebuah solusi dari masalah yang dihadapi saat ini oleh Pak Pauli seperti itu ya. Nanti kaitannya dengan masalah tadi Pak. Nah, boleh diceritakan masalah apa yang menyebabkan Pak Pauli sampai begitu seperti gundah-gulana ingin menyampaikan kepada saya Pak. Ya, kayak gini. Singkat cerita seperti ini loh Pak. Saya itu ingin cerita terkait salah satu siswa saya yang akhir-akhir ini sering datang terlambat ke sekolah. Jadi anak itu terlambat lagi, Iya. terlambat lagi, seperti Sering terlambat. sering terlambat. Jadi masalahnya adalah keterlambatan siswa yang sering terlambat seperti itu. Nah, dan cerita tadi yang Pak Wawi sampaikan kepada saya ini berarti masalah ini pada siswanya ya, siswanya ini karena sering terlambat seperti itu ya Pak ya. Betul Pak, betul. Nah, tadi kan Pak Wawi mengatakan bahwa siswanya ini sering terlambat. Nah, ya, kalau boleh tahu seberapa sering nih siswa itu kok terlambat sekolah sehingga menimbulkan masalah di Pak Wawi. Ya, jadi karena gini Pak, karena kebetulan saya wali kelasnya, saya juga sering dapat laporan atau saya kebetulan piket di depan ya, saya sering mengadakannya langsung. Setidaknya ini anak yang satu ini dalam seminggu itu siswa tersebut terlambat paling sedikit itu 3 Pak, kadang-kadang malah sampai 5 hari tidak berangkat seperti itu. Dari masalah yang dihadapi Pak Wawi, apakah Pak Wawi sudah mencoba mencari solusi sendiri untuk anak tersebut biar tidak terlambat seperti itu Pak? Ya, yang sudah saya lakukan kan misalnya sudah melakukan segitiga restitusi. Oh, iya. Kan harapan saya kan anak menyadari kesalahannya, kemudian tahu bagaimana solusinya seperti itu loh Pak. Tapi sudah mencoba menggunakan segitiga restitusi ya Pak ya. Itu menurut saya sudah bagus, sudah keren ya, artinya sudah tepat dilakukan oleh Pak Wawi terhadap peserta didik Pak Wawi itu. Tapi ternyata solusi tersebut masih juga belum menemui hasil gitu Pak. Nah, kenyataannya belum Pak. Siswa masih saja datang terlambat itu loh. Sering sekali Pak. Nah, kira-kira gini Pak, kalau seandainya kita buat skala Pak, dari kelas 1 sampai 10, 1 itu paling yang kurang baik, yang 10 paling baik. Nah, kira-kira menurut Pak Wawi, Pak Wawi ini saat ini sedang posisi di skala berapa Pak? Terkait dengan apa kendala ini ya Pak. Kalau saya bikin skala ya sekitar kalau 1 sampai 10 ya, skala 6 lah Pak. Skalanya 6. Nah, Pak Wawi merasa bahwa saat ini ada di skala 6. Kira-kira Pak Wawi mengharapkan ada di skala berapa untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Ya, kalau skala 1 sampai 10 ya harapan saya itu ada progres loh Pak, dari pemantauan saya segitiga restitusi meningkat seperti itu kan. Kayak paling tidak sampai 9 ya gitu loh Pak. Ada peningkatan ya dari 6 ke 9, artinya naik 3 tingkat seperti itu ya. Nah, tadi Pak Wawi sudah mengatakan bahwa sudah mencari solusi dengan cara segitiga restitusi, tapi ternyata belum membuahkan hasil. Nah, menurut Pak Wawi sendiri, apakah ada solusi lain Pak selain segitiga restitusi Pak? Kalau menurut saya sih ini Pak, setelah di segitiga restitusi kayaknya tidak ada itu ulang lagi loh Pak. Tapi mau cari solusi ternyata juga ulang lagi. Saya sih punya pikiran kayak gini Pak. Saya punya ide komunikasi lebih intens dengan orang tuanya gitu loh Pak. Berarti melibatkan orang tua ya. Kalau kemarin ketika itu kan hanya siswanya saja, artinya mungkin sudah berarti tapi masih tetap wajib seperti itu, bagi seperti itu ya. Nah, selain melakukan komunikasi dengan orang tua Pak, mungkin ada lagi Pak solusi lain yang menurut Pak perlu bisa untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi Pak Parul. Mungkin begini Pak, nanti saya sih pinginnya gini, menyuruh yang meminta. Assalamualaikum Pak Herul. Waalaikumsalam Bu Suci. Ya, Pak Herul,
bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Pak, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Nuri? Iya betul, alhamdulillah sudah. Iya. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan nih setelah melakukan observasi ya Pak. Oke, siap. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator capaian yang diinginkan Pak? Saya sudah berusaha melakukan coaching sesuai Iya. dengan alur Tirta Iya. dengan menanyakan tujuan, Iya. identifikasi, Iya. terus rencana aksi dan Iya. tanggung jawab. Harapan saya sih dari alur tersebut ini bisa menggali coaching Iya. untuk menceritakan masalah yang dihadapi dan dapat menemukan solusi dari masalah tersebut. Iya. Oke Pak, menurut saya sebagai observer atau pengamat ya Pak Hairul, proses coaching tadi Pak Hairul dengan Pak Al-Huri sudah berjalan dengan baik Pak. Alhamdulillah. Iya, dan juga proses alur ceritanya itu sudah sesuai. Terima Iya. kasih. Dan juga Pak Hairul sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Huri. Ya, sehingga Pak Huri itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Ya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching Pak. Terus untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Iya. Pertanyaan yang terakhir sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang perlu dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Pak Hairul lakukan? Untuk kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu mungkin ini lebih dengan cara lebih memahami lagi proses data, karena harapannya nanti ke depan dapat melakukan coaching dengan rekan-rekan yang lain dengan lebih baik lagi. Iya, itu Pak. Iya, semoga untuk kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik ya Pak. Iya, terima kasih. Iya. Demikianlah observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya Pak. Saya tutup. Wassalamualaikum